Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Muhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala aidan alladzina yakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitan min al-mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan kepada kita sebuah perintah dan juga larangan. Dan biasanya dalam beberapa perintah atau larangan itu Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mendahuluinya dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada seruan keimanan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asghilaka sam'ak. Kalau ada seruan keimanan itu, hendaklah kita fokuskan pendengaran. Fa innaha amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah seruan keimanan itu mesti ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang dilarang. Nah, puasa itu tentu adalah perintah yang didahului dengan seruan keimanan. Ayat yang saya bacakan tadi di depan adalah tentang larangan. Larangan memakan harta dengan cara yang batil. Larangan memakan harta dengan cara yang batil itu Allah menyebutkan di antaranya ada riba, ada bai'ul gharar, jual beli gharar, ada maisir, perjudian, dan ada syariqah, mencuri, ada zulm, kezaliman, ya, dengan segala jenisnya. Maka itu semua digolongkan pada aklul amwali bil batil. Nah, maka pastikan ketika kita memakan harta itu terhindar dari hal-hal yang dilarang, sehingga harta yang masuk ke dalam tubuh kita yang kita konsumsi itu kita pastikan kehalalannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman digital. Di zaman digital semuanya serba pakai teknologi. Kita mau transaksi
Kalau dulu kan harus bawa uang cash kemana-mana ya. Kalau sekarang nggak bawa uang cash juga nggak apa-apa, bawa handphone aja. Coba, bawa handphone cukup, asal ada duitnya di dalam. Kan ada namanya dompet elektronik ya nggak Pak? E-wallet, e-wallet itu ya dompet digital. Kalau dulu kan kita ya harus bawa dompet. Sekarang dompet isinya ya cuma KTP doang, kartu ATM, ya Pak. Ya mungkin adalah berapa ribu. Tapi maksudnya dompet sekarang nggak ada duitnya juga bisa. Orang tukang jualan cilok aja pakai QRIS kan, ya nggak. Jadi kalau kita nggak punya duit juga nggak apa-apa, asal ada saldo di e-walletnya, mau tinggal scan di cilok. Ya, nah, yaitu memang kemudahan, dan tentu Islam tidak memungkiri ya segala kemudahan yang memang dihasilkan dari teknologi itu. Dan Islam juga tentu tidak mengharamkan teknologi, tidak. Itu menjadi wasilah, itu semuanya adalah wasilah, ya kan? Nah, selama tujuannya itu tidak dilarang, ya tentu wasilah juga tentu dibolehkan. Selama yang menjadi tujuan itu adalah mubah, ya tentu wasilah yang menghantarkan ke sana juga menjadi mubah. Ya, apalagi kalau tujuan itu wajib misalnya, ya maka wasilah, kalau tidak ada wasilah selain ke sana, ya kan, hanya menggunakan cara wasilah itu atau sarana itu, maka sarana itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang tidak sempurna, ya kan, kalau ada satu kewajiban yang tidak sempurna kecuali hanya dengan menggunakan wasilah itu, maka wasilah itu menjadi wajib. Nah tentu sebaliknya, kalau tujuannya haram, maka semua wasilah atau sarana menuju ke sana itu juga menjadi haram, ya kan? Menjadi haram. Nah tinggal bagaimana wasilah yang kita gunakan, sarana teknologi itu adalah sarana wasilah. Maka kalau misalnya tujuannya adalah melakukan sesuatu yang haram, ya tentu teknologi menjadi haram kita gunakan. Ya seperti judi online itu. Kalau judi online, ya judi kan haram, ya kan? Dan itu masuk kategori maisir, judi, spekulasi, ya. Main trading saham, ya yang konvensional, yang tidak ada rambu-rambu syariatnya. Nah itu kan masuk kategori haram. Maka kita menggunakan teknologi untuk bermain judi itu ya tentu juga haram. Judi slot itu berapa transaksinya per tahun Pak? Itu nilainya ratusan miliar, ratusan triliun Pak. Saya lihat datanya di Google. Judi slot, ya Pak, judi online. Dan menurut pengamat, berapa transaksi harian yang umumnya terjadi? Nilainya berapa? Kebanyakan. Itu kebanyakan di bawah 100.000 sekali transaksi. Artinya apa tuh? Kecil-kecil kan? Di bawah 100.000 itu kecil-kecil. Nah siapa yang main kalau gitu? Kebanyakan yang main judi slot itu adalah justru mereka yang ekonominya itu ya menengah ke bawah. Mungkin orang iseng, mungkin tukang ojek sambil nungguin penumpang, ya main judi slot. Anak-anak pelajar, ya kan, iseng-iseng dikasih uang jajan sama orang tuanya, dia main judi slot. Nah, jadi walaupun kecil-kecil, tapi kemudian diakumulasi sehingga menjadi besar, ya. Setahun itu 100 triliun. Coba bayangin itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu salah satu contoh ya. Nah, itu adalah haram, maka wasilah menuju ke sana ya menjadi haram. Kita menggunakan itu ya online kan, yang main cuma jari tangan Pak. Nggak perlu nongkrong misalnya. Kalau judi offline ya jelas lah itu ya, main dadu atau apa dengan segala macamnya, di mana judi itu adalah mengandung zero sum game, atau apa pihak lain itu memikul beban pihak yang lain, satu pihak memikul beban pihak yang lain. Artinya kalau misalnya ya dia kalah ya tentu dia harus memikul beban pihak yang lain. Artinya itu ada pertaruhan disebut dengan al-mukhatarah, al-murahanah. Itu adalah segala bentuk judi. Nah, maka begitupun kalau transaksi itu mubah, boleh ya, maka wasilahnya juga menjadi boleh. Misalnya jual beli. Kalau kita beli makanan online pakai transportasi online ya kan. Kalau dulu mungkin harus datang ke tukang pecel lele kan, ke tukang pecel ayam ya, sekarang juga masih, tapi ya sekarang itu bisa dititipkan ya kan, bisa kita pakai namanya platform online. Mau beli pecel lele, mau beli pecel ayam, itu hukumnya gimana itu? Nah, itu adalah jual beli kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita pastikan transaksi jual beli atau apapun itu terbebas dari unsur gharar, ketidakjelasan. Ya, juga terbebas dari riba, terbebas dari maisir. Ya. Nah, seperti kita pesan makanan lewat transportasi online itu kan ada dua bentuk ya. Ada yang punya saldo, kita punya saldo, ada yang tidak punya saldo. Kalau punya saldo di aplikasi, maka yang terjadi itu adalah pembeli mewakilkan kepada tukang ojek untuk membelikan makanan ya, disertai dengan upah. Namanya wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh. Jadi pembeli itu sebagai wakil ya, yang memesan pakai aplikasi, kemudian tukang ojek itu adalah sebagai wakil dari pembeli atau yang menerima kuasa dari pembeli untuk melakukan pembelian. Nah, kemudian apa? Dia wakil itu tadi, yang wakili pembeli itu ya, dia mengambil makanan kemudian menghantarkannya kepada pembeli. Nah, itu namanya wakalah bil ujrah. Artinya apa? Pemberian kuasa yang disertai dengan pemberian upah. Nah, wakalah bil ujrah itu dalam transaksi kekinian itu sering digunakan ya, Bapak sekalian, sering digunakan. Dan umumnya itu ya, lembaga-lembaga keuangan syariah yang kontemporer, yang modern itu juga sering menggunakan wakalah bil ujrah dalam transaksi. Ya, dan umumnya mereka mengambil fee atau ujrah itu ya dari wakalah. Ada beberapa contohnya ya. Ya, contohnya misalnya ada penagihan piutang, ada kemudian mengurus biaya administrasi haji. Ya, nah itu juga salah satunya menggunakan wakalah bil ujrah. Nah, jadi tentu seperti lembaga keuangan syariah, baik itu koperasi syariah ataupun bank syariah, ya, karena dalam kamus mereka mengambil keuntungan dari pinjaman berbunga itu tidak ada, maka tentu skemanya itu ya tidak boleh pinjaman. Skemanya tidak boleh pinjaman. Skemanya harus apa? Ya, skemanya harus
jual beli barang atau jual beli jasa, ya kan? Kalau jual beli barang itu banyak, ya, dan banyak bentuknya, misalnya bai'ul murabahah dan seterusnya, atau jual beli jasa. Jual beli jasa itu adalah didasarkan pada akad ijarah, ijarah. Nah, seperti wakalah bil ujrah itu tadi adalah salah satu bentuk ijarah. Atau keuntungan juga bisa didapat dari kemitraan, kerjasama bisnis, ya, seperti mudharabah, bagi hasil, ya, ada pemilik modal, ada pengelola. Orang yang nyimpan uangnya di bank itu, ya, dia pemilik modal, sahibul mal, kemudian bank itu berperan sebagai mudharib. Atau bisa juga kemitraan, musyarakah, di mana bank dan nasabah itu sama-sama menjadi syarik, ya, menjadi mitra dalam satu kegiatan bisnis. Nah, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu contoh pesan makanan lewat online kalau kita punya saldo, ya, wakalah bil ujrah. Nah, kalau tidak punya saldo, nah ini yang menjadi isu. Kalau kita tidak punya saldo di aplikasi itu kan artinya Bang, ketika pesan makanan itu kita dipinjemin dulu duitnya sama siapa? Sama tukang ojek, ya nggak? Tukang ojek ngambil makanan terus dia bayarin, ya, pakai saldo yang ada di aplikasinya dia. Bayarin itu, nah itu didasarkan pinjem itu atau ditalangi itu didasarkan pada akad apa? Qardun, pada akad qard. Qard itu artinya pinjaman. Nah, kemudian selain qard itu juga ada wakalah bil ujrah. Karena apa? Tukang ojek itu juga mewakili pembeli untuk mengambil makanan dan kemudian menghantarkannya kepada pembeli. Itu seperti tadi skema. Hanya saja kalau karena kita tidak punya saldo, maka itu ada tambahan akad namanya qardun. Terus ada wakalah bil ujrah. Sebagian orang atau sebagian kelompok mengharamkan transaksi ini, ya, tidak boleh katanya. Karena apa? Di situ apa? Ada penggabungan dua akad, ada pinjaman dan ada wakalah bil ujrah, ya. Nah, Nabi mengatakan la yahillu salafun bai', tidak boleh menggabungkan salaf itu pinjaman, wa bai' dan jual beli. Jadi tidak boleh menggabungkan antara pinjaman dengan jual beli. Ya kan? Nah, lalu pendapat yang lain mengatakan itu boleh saja, ya, itu boleh saja. Karena apa? Karena menggabungkan akad itu, ya, poin atau intinya itu bukan penggabungan akad. Jadi kalau ada misalnya transaksi 2 in 1 atau 2 akad dalam satu transaksi, ya, yang menjadikan transaksi itu haram bukan akad yang bertumpuk itu, bukan penggabungan akad itu, bukan. Tapi poinnya menurut para ulama kontemporer adalah kalau di situ ada ta'alluq, ada keterkaitan antara akad ini dan ini, akad 1 dan akad 2. Kalau akad 1 tidak ada, akad 2 tidak ada, ya. Dan ta'alluq itu kemudian motifnya adalah riba dan gharar. Ta'alluq itu motifnya apa? Riba dan gharar. Jadi ada apa? Ada motif ribanya di situ. Motif riba ya artinya pinjaman berbunga. Sekarang kita lihat pinjaman tadi itu yang ditalangi oleh tukang ojek itu tadi, ya. Itu ada unsur riba atau enggak? Ada enggak saat bayar itu kemudian dia membayar lebih dari harga makanan itu? Nah, kita bisa lihat itu upahnya itu bentuknya apa dia? Apakah upahnya itu adalah bentuk persentase dari harga jual makanan, atau upahnya berdasarkan jarak antara rumah dia dengan tukang makanan? Yang terjadi apa, Pak? Upahnya itu misalnya 5% dari harga makanan, atau upahnya itu berdasarkan jarak?
berapapun harga makanannya, upahnya tetap. Yang terjadi apa? Yang terjadi kan dihitung jarak kan? Hah? Pernah beli ini nggak Pak? Dihitung jarak kan antara dia dengan merchant atau restoran itu. Nah, kalau demikian tentu upah itu kan tidak didasarkan atau ya upah itu bukan dalam bentuk persentase. Jadi artinya apa? Tidak ada motif riba di situ. Tidak ada motif ribanya. Karena upahnya ya bentuknya adalah nominal dari memang real. Mau berapapun dia belanja, ya tetap segitu upahnya. Yang kedua, ada nggak unsur gharar di situ? Ketidakjelasan. Ketidakjelasan ada nggak? Tidak ada ketidakjelasan. Semuanya jelas satu akadnya dan tentu juga bertahap itu akadnya kan satu-satu. Ya kan? Nah, ada kemudian qard, ada dana talangan, ada apa? Ada wakalah. Qard dulu dibayar, kemudian wakalah. Wakalah bil ujrah saat dia mengantarkan makanan itu kepada pembeli, itu adalah wakalah bil ujrah. Qard adalah ketika dia memberi atau membayar makanan itu kepada restoran. Nah, itu adalah salah satu contoh lagi ya. Yang sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tentu sekali lagi begitu juga dalam transaksi yang lain di perbankan syariah atau transaksi modern yang lain ya, dipastikan saja itu tidak ada motif ribanya. Maka kalau di mana di lembaga-lembaga keuangan syariah itu kalau mau ngambil untung ya itu sekali lagi biasanya didasarkan pada akad jual beli dan ijarah atau kerjasama bisnis, musyawarah, muwarabah dan seterusnya. Hanya itulah memang yang diperbolehkan di dalam Islam mengambil untung itu. Karena kata Allah tadi apa? Illa antakuna tijaratan antara bikum. Jadi keuntungan itu atau konsumsi harta yang halal itu kata Allah ya melalui perdagangan. Melalui perdagangan ya. Nah, oleh karenanya ya lembaga-lembaga keuangan syariah itu tidak ada dalam kamus mereka ya. Ini konsepnya nih ya. Kalau prakteknya bisa jadi ada pelanggaran, bisa jadi 1-2 gitu. Nah, itu tidak ada istilahnya itu pinjaman berbunga, tidak ada ya kan. Nah, maka bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu tidak mengambil untung dari mana? Dari bunga pinjaman, karena tidak ada pinjaman di situ. Akadnya itu bukan pinjaman, melainkan apa? Jual beli atau ijarah ya, jual beli manfaat atau musyawarah kerjasama bisnis atau mudharabah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk transaksi online yang biasa kita lakukan atau Bapak Ibu lakukan atau anak-anak ya Bapak di rumah lakukan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, terus gimana kalau kita dapat cashback? Misalnya kita ngisi ya kan, terus kita dapat cashback Pak, pas kita transaksi dapat diskon cashback ya enggak? Kalau kita punya saldo umumnya kita dapat cashback tuh ya kan, kita dapat cashback. Nah, itu ada sebagian kelompok itu yang mengharamkan dan mengatakan cashback itu adalah riba. Bagaimana logikanya itu dikatakan riba? Karena dia itu ya orang yang melakukan top up, mengisi saldo itu artinya dia meminjamkan sejumlah dana kepada platform, kepada pemilik aplikasi, pada penyelenggara. Jadi dia itu meminjamkan uang ya kan, dalam bentuk tadi itu digital, lalu kemudian apa? Dia mendapatkan keuntungannya.
Nah, keuntungan itu berupa cashback, berupa apa? Cashback, diskon saat dia belanja. Ya, nah itu dikatakan menurut kelompok ini itu adalah riba. Itu adalah riba karena itu didasarkan pada akad pinjaman, dan kelebihan atau cashback itu adalah kelebihannya. Ya, karena orang yang ngisi itu dia meminjamkan uang, dan yang menerima atau yang meminjam itu adalah platformnya memberikan keuntungan berupa cash. Nah, jadi kalau dilihatnya itu adalah pinjaman, ya tentu cashbacknya menjadi riba. Tapi masalahnya apakah iya betul itu pinjaman atau bukan? Tinggal kita lihat saja sebetulnya akad yang terjadi itu apa sih? Kan orang melakukan top up itu kan biasanya memang dia apa? Ingin melakukan transaksi jasa, betul nggak? Jasa apa? Jasa naik ojek, jasa mengirim paket, ya kan? Jasa kemudian apa? Membeli makanan online dan seterusnya. Nah, itu kan semuanya jasa. Semuanya itu adalah jasa. Nah, jasa itu kan di dalam Islam itu namanya ijarah. Menjual jasa itu namanya ijarah. Ada satu skema akad, ya, jasa itu diterima belakangan, uangnya duluan. Akad itu disebut di dalam fikih disebut ijarah muntahiyah, ijarah mausufah fi dhimmah. Sama dengan jual beli yang pemesannya dilakukan terlebih dahulu, kita bayar terlebih dahulu, kemudian barangnya belakangan. Boleh nggak kayak jual kayak gitu, Pak? Kita pesan barang, kita bayar transfer uangnya, terus barang datang belakangan, Pak. Ya nggak? Itu namanya jual beli online kan umumnya gitu ya, Pak. Itu dalam fikih disebut apa itu? Bai'us salam. Jual beli salam. Ya, jual beli salam itu diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man aslaha fi syai'in falyuslih fi syai'in ma'lum wa waznin ma'lum wa kaidin ma'lum ila ajalin ma'lum. Jadi barang siapa yang bertransaksi salam, hendaklah dia melakukannya dengan spesifikasi yang jelas, timbangannya jelas, takarannya jelas, waktu pengirimannya jelas, ya kan? Nah, dalam salam itu pembayaran harus di depan bayarnya. Pembayaran harus bayar di depan. Kalau bapak-bapak belanja online kan nih? Lebaran, kayaknya jarang melakukan transaksi ini nih, Pak. Kolot semua kayaknya. Jadi kalau misalnya ya, atau anak-anak bapak pasti melakukan itu. Coba perhatikan, ya kan? Itu kalau kita pesen baju atau apa, terus kita transfer duluan, itu namanya jual beli salam, datang belakang. Ya. Nah, begitu juga jasa itu juga begitu. Jasa itu bisa juga dilakukan skema seperti itu. Jasanya belakangan, kita bayar duluan. Bayarnya duluan nih, jasanya nanti. Ya kan? Nah, jasa nganterin ya kita gitu, transportasi, jasa nganterin makanan, nganterin paket dan seterusnya. Nah, jadi kita mengisi itu tentu dalam rangka kita membeli jasa, ya kan? Dalam rangka membeli jasa. Kemudian pemilik platform atau penyedia atau penyelenggara itu kemudian memberikan cashback atau semacam bonus atau diskon, pengurangan harga, itu wajar. Wajar nggak kalau penjual itu kemudian memberikan diskon? Wajar. Ya, seperti misalnya kita nyewa tukang ojek untuk antar anak sekolah, ya kan? Nah, ada yang harian, ada yang bulanan. Kalau misalnya kita nyewanya bulanan, terus kita bayar di depan, tukang ojek itu ngasih diskon ke kita, misalnya, ya kan? Ya, wajar nggak itu? Wajar. Ya, karena bayarnya di depan, misalnya 1 bulan, maka dikasih diskon, Pak. Ya, nah, beda kan dengan harian. Kalau harian kan nggak ada diskon, misalnya, ya. Nah, ini bayarnya di depan, jasanya nanti belakangan, sebulan ke depan dikasih diskon, itu wajar. Jadi kalau skemanya adalah ijarah mausufah fi dhimmah, maka segala bentuk cashback atau hadiah itu atau diskon itu adalah seperti hadiah atau pengurangan harga dari penjual, dan itu sah-sah saja. Ya.
karena itu bukan pinjaman. Kalau pinjaman itu ya seperti yang dilakukan antara nasabah bank dengan bank syariah atau bank konvensional, itu pinjaman, itu betul. Jadi makanya nggak boleh ada bunga. Kalau orang nabung di bank kemudian dia dapat bunga apa, ya itu bunganya itu adalah riba. Ya kan? Kalau bapak punya uang disimpan di bank konvensional terutama, ya kan? Terus bapak dijanjikan bunga misalnya, ya kan, per bulan sekian atau apa saja itu, mungkin deposito simpanan, deposito dijanjikan bunga, ya. Nah bunga itu adalah riba. Karena apa? Itu didasarkan pada akad pinjaman. Tapi kalau skemanya syariah, kalau bapak misalnya menabung atau menyimpan uang di bank, tapi skemanya itu misalnya mudharabah, ya kan, bagi hasil, tentu tidak merupakan bunga, karena itu adalah bagi hasil, ya. Karena ya akadnya kan yang membedakan, Pak, ya. Nah akadnya yang membedakan. Nah lalu di mana bedanya? Ya cuma akad doang, ya. Orang hubungan suami istri aja bisa boleh kok didasarkan pada akad, ya kan? Kalau nggak ada akadnya, laki-laki perempuan itu bisa nggak gandengan tangan itu? Ya nggak bisa kan? Harus ada akad yang menghalalkan, ya nggak? Nah begitu juga transaksi kan begitu, ya. Jadi jangan meremehkan soal akad. Nah misalnya sama aja, ya jelas beda kok. Ya ini yang satu akadnya halal, yang satu lagi tidak, ya. Nah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya contoh apa namanya tadi, Pak, kita mendapatkan cashback, dapat diskon dari kalau kita melakukan top up, ya, sejumlah uang ke namanya e-wallet atau dompet elektronik, ya. Ada apa sih sekarang itu, ya, ada GoPay, ada apa lagi, ShopeePay, ada OVO, ada Dana, ya kan. Nah, cuma yang tidak boleh itu dari penggunaan e-wallet itu yang biasanya mengandung riba, di mana, Pak? Di pay letter, ya kan. Banyak orang tergoda kan, dia mau bayar, ya boleh, dia nggak ada uang, dia boleh apa, dibayarin dulu, pinjem dulu, artinya sama aplikasi itu, terus bayarnya cicil nanti. Ada bunganya nggak itu? Ada bunganya. Pay letter itu bayar nanti kan, bayarnya nanti. Ya itu adalah pinjaman, Pak, pinjaman berbunga itu adalah riba. Ya, pay letter itu adalah riba. Jadi jangan coba-coba tuh pay letter. Ya memudahkan memang, ya nggak, Pak? Nah, belum gajian, tapi lama-lama apa? Bisa terjerat gitu. Itu sama dengan kartu kredit kan gitu, ya. Kartu kredit nggak punya duit, jangan sangka orang punya kartu kredit itu punya duit. Nah, yang punya duit mah yang punya kartu debit, ya kan. Yang punya duit itu orang yang punya kartu debit. Orang punya kartu kredit itu nggak punya duit, orang dia main gesek sini gesek situ, ya. Ada duitnya dia? Nggak ada. Pinjam dulu itu sama bank, ya kan. Cuma gaya-gaya aja, pinjam dulu sama bank, terus dia bayar nyicil tuh. Kalau nggak sanggup dia bayar, kena bunganya, ya kan. Sudah kena bunga di awal, ya mungkin ada yang 0%, tapi ya ada konsekuensi bunganya juga kalau dia terlambat bayar. Nah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa? Nah, semacam pay letter itu yang tentu harus menjadi perhatian, karena itu adalah qardun jarra naf'an, pinjaman yang mengandung manfaat, ya. Maka pastikan kalau kita gunakan platform online itu, kita belanja online itu, jangan gunakan apa namanya fitur itu. Yang kita gunakan yang halalnya saja, ya kan. Yang halalnya bagaimana? Kita bayar tunai, misalnya kalau kita mau belanja, ya kita bayar tunai, itu kan jual beli salam, ya.
atau kita bayarnya belakangan. Kalau bayarnya belakangan apa? COD itu. COD itu maka transaksi kalau dalam COD itu tidak seperti salam. Jadi transaksinya di belakangan. Transaksinya itu antara pembeli dengan kurir itu sebagai wakil daripada penjual. Jadi transaksinya itu terjadi saat itu, Pak. Kalau COD itu ya, cash on delivery itu. Jadi bukan saat memesan. Kalau saat memesan itu baru janji akan, itu skema syariahnya ya, baru janji dia akan melakukan akad jual beli. Maka dalam COD ya itu pembeli harus punya opsi mengembalikan barang, harus, itu wajib. Kalau tidak itu tidak sah. Ya. Jadi apa? Karena apa? Karena transaksinya baru terjadi pada saat serah terima barang itu. Ya, entah itu misalnya mengembalikan barangnya itu setelah dia terima dulu atau di tempat saat dia akan menerima barang tersebut. Kan ada dua opsi begitu biasanya. Ada yang misalnya kalau barangnya nggak cocok ya boleh langsung dikembalikan ke kurir. Nggak cocok nih Pak, boleh kembali langsung ke kurir. Nah, ada yang harus diterima dulu. Nanti kalau nggak cocok ya direkam dan kemudian dilaporkan ke aplikasi. Nah, apapun skemanya yang penting dia punya hak khiyar. Nah, pembeli itu harus punya hak khiyar. Nah, jadi dalam praktek COD itu tidak seperti biasa. Jadi dia tidak dinamakan biasa. Yang COD itu adalah jual beli yang biasa, yang ada pemberian kuasa yang dilakukan oleh penjual kepada kurir. Kurirnya dapat uang dari mana itu? Ya dia karena dia mewakili penjual. Itu namanya wakalah bil ujrah. Dia mewakili penjual, ya kan? Lalu dia mendapatkan upah dari penjual. Ya, upah itu didasarkan pada akad wakalah bil ujrah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu apa namanya? Transaksi online yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, karena tentu sekarang banyak sekali motifnya. Ada di platform itu juga memang kita harus pintar-pintar juga itu. Jadi nggak semuanya. Ada yang menawarkan misalnya jual barang. Jual barangnya misalnya iPhone harganya kok 1.000 perak. Ada gitu Pak? Suka ada ya? Coba tanya anak-anaknya Pak. Ya, suka ada kan? iPhone 1.000 perak. 1.000. Nah, kita beli tuh. Misalnya 1.000. Itu sama aplikasi dia apa ya Pak? Kan diundi kan? Ini kan? Barangnya cuma satu Pak. Yang beli jutaan orang. Nah, kalau yang beli itu nyampe 1 juta misalnya, 1.000 kali 1 juta berapa? Hah? Berapa? 1 M. Harga iPhone berapa? Paling mahal juga berapa? 20 jutaan kan gitu ya. Kalau uang itu tidak kembali kepada konsumen Pak, itu seperti judi Pak. Yang untung bandar, yang untung bandarnya, ya kan? Ya kecuali uangnya balik ke konsumen, mau 1.000 tadi itu balik ke konsumen. Nah, kalau uang itu balik ke konsumen ya tentu memang itu semacam promo untuk konsumen ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau uang itu tidak kembali, walaupun 1.000 Pak, kecil kan 1.000 itu. Nah, ya sekecil apapun kalau skemanya judi ya tetap judi. Ya kan? Iseng-iseng tadi kan judi slot itu kan. Nah, gitu. Iseng-iseng lah. Ya, bayar 1.000, siapa tahu saya dapat iPhone. Siapa tahu dapat mobil dan seterusnya ya kan. Nah, bentuk ya seperti itu, skema seperti itu ya itu adalah judi. Judi seperti yang apa namanya? Kalau ada misalnya event jalan sehat, ya event jalan sehat, kemudian pesertanya bayar sejumlah uang, lalu hadiah dibelikan dari uang yang dikumpulkan dari peserta, lalu kemudian diundi, ya yang pemenangnya, itu juga bentuk judi yang lain itu.
kecuali hadiah yang dibagikan itu dari sponsor, dari pihak ketiga, bukan dari peserta yang ikut. Jadi apapun bentuk kegiatannya, ya saya bapak-bapak, ya kayak tadi itu misalnya event jalan sehat atau apa saja itu, ya terus peserta diwajibkan bayar, ya bayar sejumlah uang. Nah uang itu adalah diperuntukkan untuk hadiah. Terus pemenangnya apa? Diundi kan, yang menang fulan. Itu sama saja dengan skema itu zero sum game, itu ya bentuk pertaruhan atau mukhatarah. Ya, gimana caranya supaya terhindar dari judi? Ya, hadiahnya itu harus dari sponsor, ya, dan uang pendaftaran tadi itu bisa dijadikan untuk operasional panitia, konsumsi, ya, mungkin juga kaos, ya, seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ya sekali lagi memang kita harus jeli melihat apa segala macam transaksi kekinian, terutama yang digital yang menggunakan teknologi, ya, karena orang banyak terjebak dalam pinjol. Nah ya kan, pinjol itu pinjaman online, ada ya macam-macam lah, ada ya itu tadi tuh, kalau mau beli barang elektronik misalnya pakai apa, lu laku gue laku, ya kan. Nah apalagi ada yang seperti itu, Kredivo, ya itu kan skemanya gimana tuh, pinjaman itu Pak, ya kan, pinjaman ada bunganya, ada bunganya. Ya kalau itu beli barang, ada juga yang memang duit, ya duit, memang orang butuhnya duit nih misalnya, ya apalagi kalau punya nomor handphone itu sudah lama, ya itu dia bisa punya peluang untuk mendapatkan pinjaman tunai itu besar, plafonnya lebih tinggi lagi, itu dana cash Pak yang diterima tuh Pak. Orang hanya modal foto selfie, KTP dia gitu ya, itu pinjol gitu, ya. Terus misalnya diterima nomor handphonenya lama, artinya apa? Orang ini berarti loyal, ya, gitu kan. Kalau dia pakai nomor handphone lama, artinya datanya juga sudah terrecord semuanya, ya. Nah, ya kemudian dia terima dana itu dan dia bayar bunganya sekian persen. Umumnya pinjol-pinjol, apalagi yang kalau ilegal, kalau pinjol ilegal itu ya bunganya tuh besar itu. Di samping besar, dia juga punya beberapa fitur yang itu melanggar undang-undang, melanggar privasi. Bisa pinjol ilegal itu bisa mengakses galeri handphone, foto, ya. Maka biasanya kalau ada foto macam-macam itu macam-macam, kalau ternyata buat prestasi itu nggak bisa bayar, macam-macam. Sebarin ntar nih fotonya, nah, gitu ya. Nah, terus bisa juga mengakses kontak. Kalau pinjol ilegal itu dia bisa mengakses kontak, jadi makanya bisa mengakses, bisa teleponin siapa, teleponin mertuanya dia, tetangganya dia diteleponin, ya kan, teman kantornya, tolong nih suruh bayar bapak ini, gitu ya. Nah jadi kemana-mana kan. Nah itu pinjol ilegal tuh biasanya bisa mengakses kontak dan bisa mengakses galeri. Tapi kalau pinjol yang legal, ya ini pinjol yang legal yang berizin OJK, dia tidak bisa akses ke kontak ataupun ke galeri. Tapi tetap saja kalau skemanya itu adalah pinjaman berbunga, ya sama juga hukumnya dengan riba. Maka yang dibolehkan itu gimana? Nah, apakah Islam ada solusi ya terkait dengan pinjol itu? Ya ada, karena ada namanya fintech. Fintech syariah itu didasarkan pada apa? Pada akad jual beli dan jasa, ya Pak. Jadi gimana caranya kalau orang butuh barang itu ya dibelikannya barang, nanti sama fintech itu kemudian dibelikan barang itu dan barangnya yang datang. Nanti tinggal apa namanya, kan sekarang teknologi itu Bapak belanja online misalnya terus terhubung kemudian akan check out itu terhubung dengan fintech syariah. Fintech syariah nanti klik misalnya dia akan beli barang itu, lalu kemudian fintech syariah menjual barang itu ke pembeli dengan margin keuntungan sekian persen. Ya, jadi bukan pinjaman yang diberikan oleh fintech syariah, tapi apa?
pembelian barang kemudian dijual lagi. Nah, skema itu adalah skema murabahah, ya, skema murabahah. Ya, itu bagian daripada solusi tentunya. Jadi yang diberikan itu bukan uang. Biasanya yang diberikan itu bukan uang. Kalau diberikannya uang itu jelas. Kalaupun ada misalnya platform syariah gitu, terus yang diberikan itu adalah uang misalnya, ya. Apalagi kemudian dia tidak kecuali kalau dia pantau misalnya, kalau diwakilkan pembelian barang itu kepada dia sehingga uang dikasihkan itu untuk beli barang, ya. Nah, terus bisa dipantau itu pembelian barang itu bisa dipastikan, ya. Nah, itu bisa saja kemudian mendapatkan kebolehan, tapi syaratnya tentu pembelian barang itu harus terjadi. Jangan sampai ya orang menerima uang lalu kemudian untuk dibelikan barang misalnya, tapi setelah itu tidak dipastikan apakah uang itu dibelikan barang atau tidak. Itu sama saja dengan apa? Dia memberikan pinjaman uang dan bunga yang dia bayar. Nah, intinya itu, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, segala bentuk. Ini jam berapa nih? Sampai jam segini ya. Nah, segala bentuk transaksi itu tadi Bapak sekalian, intinya adalah dia harus terhindar dari riba. Ya, riba itu apa sih? Pinjaman berbunga. Ya, semua transaksi apapun itu, baik online ataupun offline. Ya, apalagi orang selain pinjol tadi ada juga bank bank keliling itu, ya, yang bayarnya bisa harian dan seterusnya, ya. Nah, itu kan bunganya itu bisa lebih dahsyat lagi, ya. Nah, itu juga tentu transaksi yang ya melanggar syariat, ya, dan itu adalah riba. Jadi kalau riba ini dianggap Bapak Ibu sekalian, ya, kalau riba ini dianggap wajar, ya, dianggap wajar nih oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini kita khawatirkan kemudian ini akan ya, menjadi musibah, ya, karena ya tentu ya riba itu sama statusnya dosa besar dengan dosa-dosa yang lain. Ada 7 dosa besar, bahkan as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar: syirku billah, syirik, membunuh, ya, kemudian termasuk riba itu adalah 7 dosa besar. Jadi artinya ya riba dengan segala macam bentuknya sekarang, ya, bentuk tradisionalnya masih ada sampai sekarang, bentuk modernnya juga, kemudian dengan segala macam fitur yang ada itu juga ya ada di tengah masyarakat kita. Nah, itu harus menjadi perhatian untuk kita semua. Ya, jangan dianggap sepele dan remeh ya masalah seperti ini. Ya, dan transaksi itu harus juga terbebas dari yang namanya gharar, ketidakjelasan objek, ketidakjelasan subjek, ketidakjelasan akad, ya, harus jelas, semuanya harus jelas. Tidak boleh mengandung unsur kezaliman, tidak boleh ada jual beli yang diharamkan di dalam syariat Islam, ya, dan juga transaksi itu harus terhindar dari maisir, segala macam bentuk perjudian dan sebagainya. Maka kalau kita dasarkan semua transaksi kita pada hal-hal yang tadi, ya, insya Allah kita akan ya lebih bersih tentu dalam mendapatkan harta dan segala fasilitas yang lainnya yang kita gunakan melalui teknologi. Allah Akbar. Kalau ada pertanyaan barangkali silakan lebih waktu suruh bisa mengucapkan. Kalau jual beli saham itu hukumnya? Kalau jual beli saham itu kan ada 2 macam, Pak. Orang transaksi saham itu dia ingin mendapatkan dividen, artinya dia beli saham terus ya dia nikmati dividennya, itu boleh-boleh saja secara syar'i, asalkan saham yang dibeli itu adalah milik perusahaan yang memang memproduksi barang yang halal. Jangan beli saham minuman keras, ya kan, saham pabrik minuman keras, ya, itu walaupun kita hanya ingin mendapatkan dividen, ya tentu menjadi haram hasilnya, karena ya
uang yang kita belikan saham itu kemudian dijadikan modal untuk mengembangkan perusahaan yang memproduksi barang halal. Nah, ada motif yang kedua itu untuk mendapatkan namanya disebut capital gain. Itu biasanya orang melakukan trading saham. Ya, trading itu. Yang kemarin-kemarin itu ada kasusnya yang robo trading, ada binomo dan seterusnya itu kan. Ada orang mendapatkan miliaran gitu, ya Pak. Nah, ya, menjerat beberapa bahkan artis ada yang kena dan seterusnya. Nah, itu trading semacam itu adalah bentuk perjudian. Itu adalah bentuk perjudian, itu maisir, itu kategori maisir. Ya, kenapa yang terjadi itu bukan trading sungguhan, maksudnya trading dalam perspektif Islam. Kalau trading itu kan secara bahasa artinya dagang, dagang yang namanya dagang dalam perspektif Islam itu harus apa? Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga kan gitu. Ada serah terima, betul nggak? Ada serah terima. Jadi kalau ingin dia menjual lagi itu, ya kan? Itu harus serah terima dulu baru dia boleh jual. Kan gitu kalau kita dagang gitu ya. Maka kalau kita jual barangnya belum ada di kita, ya, artinya belum kita kuasai secara prinsip, walaupun fisiknya mungkin nggak harus fisik dikuasainya, tapi kita nggak kuasai itu, ya, baik fisik ataupun non fisik, ya, itu tidak boleh dijual lagi. Nah, motifnya orang yang begitu tuh memang biasanya adalah spekulasi. Maka trading itu, ya, di mana kita kira-kira bisa nangkap spekulasinya? Itu tadi ada terjadi namanya short selling, penjualan yang cepat, yang pendek, ya kan? Dia jual, dia beli, dia manfaatkan selisih harga barang, harga itu, ya, selisih harga saham itu, ya kan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam kan gitu. Ya, nah sekarang itu bisa diwakili oleh namanya aplikasi, Pak. Robot trading kan gitu ya. Nah, lalu apakah sama sekali di dalam Islam tidak boleh itu namanya trading saham itu? Ada fatwanya di DSN MUI, boleh melakukan trading saham itu asalkan sesuai dengan ketentuan syariat. Bagaimana? Ya dipastikan itu kan jual beli. Maka dipastikan dia ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada objek yang dijual, objeknya saham kan? Ada penjual, pembeli, ya. Terus kemudian ketika dia akan melakukan penjualan lagi, kan umumnya kan orang trading kan gitu. Trading kan dia bukan beli terus ditahan, kan enggak. Beli terus dijual lagi kan. Nah, dipastikan ketika dia membeli itu dia harus serah terima dulu. Dia harus dalam penguasaan dia, baru kemudian dia boleh jual dulu. Nah, itu bisa diatur skemanya, nggak harus fisik kan. Jadi yang penting secara prinsip barang itu sudah menjadi milik dia, lalu kemudian dia boleh jual lagi. Nah, terus tidak boleh ada unsur bunganya. Kalau di trading saham konvensional itu ada unsur bunga. Bisa selain tadi boror, short selling itu kan boror. Beul ma'dum, jual beli yang tidak ada objeknya, itu beul ma'dum, tidak boleh. Maka dalam syariah atau yang sesuai dengan syariah itu, kalau dipastikan objeknya ada, harganya jelas, ya kan, ada ijab qabul, ya. Nah, supaya umat Islam bisa melakukan trading semacam itu tuh di mana? Nah, DSN MUI dengan OJK itu menyediakan satu platformnya atau perkumpulannya, itu disebut dengan SOTS, itu dilakukan secara online, Pak, ya. Ada namanya Syariah Online Trading System. Yang tergabung di situ adalah perusahaan-perusahaan yang lolos screening. Di screening, Pak, perusahaan ini itu ada namanya itu daftar efek syariah. Daftar DES itu diterbitkan 6 bulan sekali. Daftar efek syariah itu diterbitkan 6 bulan sekali oleh OJK. Yaitu setelah di screening itu, maka bisa jadi ada perusahaan itu yang keluar masuk kalau dia tidak lolos screening syariahnya, Pak. Pertama dilihat dari produknya, dia menjual barang haram atau enggak, dilihat. Kemudian kedua dilihat dari struktur modalnya. Apakah struktur modalnya itu yang mendominasi adalah pinjaman berbunga atau dari bank ribawi atau bukan, kan gitu. Itu dilihat. Maka itu dipantau terus. Ya, maka DES itu munculnya 6 bulan sekali. Nah, orang melakukan tadi trading saham itu yang syariah itu adalah itu perusahaan di perusahaan-perusahaan yang sudah masuk DES. Kemudian dia melakukan
transaksi itu juga dengan perusahaan pialang saham yang sudah mendapatkan sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI, ya Pak. Nah ini kan usaha yang luar biasa Pak, dilakukan oleh MUI ini. Itu ijtihad yang luar biasa Pak. Ya, itu harus kita apresiasi. Itu tidak mudah melakukan itu. Jadi sehingga umat Islam punya panduan, ya, punya panduan untuk apa melakukan itu. Maka fatwa-fatwa DSN MUI itu, ya yang sekarang itu sudah sekitar 160-an kalau tidak salah, ya, itu dalam rangka mengarahkan umat Islam ini Pak, supaya dia tetap melakukan transaksi yang halal, walaupun ya misalnya modern, tapi modern nggak ketinggalan zaman, tapi tetap halal, ya tetap sesuai dengan koridor syariah. Nah, jadi ya maka sangat disayangkan kalau ada umat Islam misalnya ya yang meremehkan fatwa itu, atau bahkan misalnya menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, sama aja. Itu dia nggak mikir gimana ulama itu berijtihad itu. Ya, ijtihad itu kan ya upaya yang luar biasa. Ya, semua pihak dilibatkan, ulamanya dilibatkan, praktisinya dilibatkan, sehingga keluar fatwa itu dengan penuh pertimbangan Pak, nggak gegabah itu fatwa keluar. Ya, dan itu bukan sendirian itu dilakukan oleh berjamaah. Jadi kalau ada berjamaah itu, ya itu namanya ijtihad jamaah, itu pengganti ijma zaman sekarang. Kalau sekarang tidak mungkin dilakukan ijma. Ya, tidak mungkin kan, orang ulama sudah tersebar di mana-mana. Ijma sepakat satu kata itu susah. Nah, bisa dimungkinkan dilakukan itu adalah namanya ya ijtihad jamaah. Ijtihad dilakukan oleh apa? Oleh kelompok. Seperti kalau di Indonesia kita ya DSN. Kalau di negara Timur Tengah ya ada lagi, ya. Dan itu biasanya juga ada standarnya. Fatwa-fatwa itu ada standarnya, dan standar itu biasanya disepakati oleh beberapa negara, bahkan oleh kebanyakan negara. Ada disebut dengan ma'ayir syariah, itu standar syariah. Tebal Pak, ada berapa jilid, ada 2 atau 3 jilid tebal segini. Itu bisa menjadi standar mengeluarkan fatwa. Nah, itu upaya para ulama. Jadi supaya umat ini itu tetap dalam koridor syariah. Orang melakukan trading ya boleh, silahkan, asalkan yang syariah. Gimana syariah itu? Ya kita pahami dulu konsepnya. Tadi SOTS, ya kan? Nah, terus perusahaan yang masuk DES itu apa sih? Kita gampang kok, tinggal googling aja DES, daftar efek syariah. Keluar tuh Pak, perusahaannya mana aja? Ada listnya tuh, ratusan perusahaan, ya, yang masuk ke dalam daftar. Kalau bisa itu Pak, barangkali Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Saya seandainya beli mobil dijual lagi 100 juta, itu kelebihan harga masuk ke riba atau haram? Beli mobil 50 juta dijual 100 juta. Ya. Boleh aja Pak, ini jual beli kan? Kalau itu jual beli ya memenuhi rukun dan syarat jual beli, ada objeknya, ada harganya, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya kan gitu. Kalau lebih dari setengah gimana Pak? Nah, itu mengambil keuntungan itu sebetulnya tidak ada batas itu, asalkan tidak curang, asalkan tidak mengelabui konsumen, ya. Nah, jadi kalau misalnya mengelabui konsumen, ya mengelabui konsumen, nah itu yang tidak boleh tentu. Ya, jadi dalam Islam itu mengambil keuntungan tidak ada batas, kecuali pemerintah dalam satu waktu misalnya membatasi, nah, itu beda lagi kan gitu ya. Nah, karena dulu kalau di pemerintahan di Kekhilafan Utsmaniyah kalau tidak salah itu ya pernah mungkin ada dibatasi ngambil untung kalau. Jadi itu supaya apa? Itu supaya tertib. Maksudnya adalah supaya orang tidak ada yang kemudian melakukan kecurangan. Ya. Nah, jadi intinya Pak, kalau dalam jual beli itu, ya pengambilan untung memang tidak ada batasnya, asalkan tidak ada mengelabui konsumen.
ya kan? Dia ngambil untung berat 100%, tapi ya konsumen dikelabui, nah itu ya tentu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh mengelabui konsumen, coba ya. Dan memang harga sesuai dengan barang, ya. Harga sesuai dengan barang. Ya ada juga barang itu mungkin kualitasnya biasa, tapi dia langka misalnya Pak, ya. Langka dijual mahal ini, orang-orang menerima itu dan secara umum masyarakat menerima, ya nggak jadi masalah. Misalnya motor zaman dulu, ya kan, sudah tidak keluar lagi, dijual harganya mahal, ya kan, orang-orang juga memaklumi itu, ya memang dia mahal gitu, ya nggak ada apa-apa, itu kan harga terbentuk itu, ya nggak harus kemudian didasarkan pada kualitas barang kan gitu, maksudnya kualitas itu ya bisa jadi kualitasnya biasa, tapi dia langka misalnya Pak ya. Nah kelangkaan itu juga menjadi bagian daripada kualitas, ya. Menjadi kualitas dan itu yang menentukan harga, dan harga itu kan bisa ditentukan ya atau dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Kalau kita jualan di pasar tradisional harganya kan lebih murah dari kita jualan di mall kan. Barang bisa jadi sama tapi harganya beda, ya. Nah kalau kita jualan misalnya ketika mendekati lebaran dengan jauh dari waktu lebaran kan bisa juga harganya beda. Kalau mendekati lebaran itu barang lebih mahal, wajar, karena memang orang banyak yang butuh misalnya kan gitu ya, baik itu sembako ataupun apa saja ya, kendaraan. Nah jadi ya harga itu begitu, asalkan dalam harga itu tidak ada ghaban, namanya tidak ada ghaban fahish, itu namanya tadlis fi si'ar, itu mengelabui konsumen dalam hal harga, ya. Nah, mengelabui konsumen dalam harga kan gitu ya. Bentuk pengelabuan itu ya, nah tinggal para penjual juga sudah tahu itu, ya kira-kira dia melakukan kecurangan atau enggak gitu ya ketika menentukan harga itu. Yang jelas ya semua bentuk kecurangan itu sudah jelas ya, dan itu juga diketahui dipahami juga oleh penjual, ya kalau dia berbuat curang. Allah bisa. Coba. Ada pertanyaan lagi Pak? Cukup? Baik, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya pertemuan kita ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik dan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syakirin hamdan hamdan yufi ni'amahu wa yazidu ya rabbana wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna hudan wa tawfiqa. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma urzuqna fahman nabiyina wal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, min al-yaqini ma tahwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, mat'ana Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.